Lah, pas di tengah-tengah sanggar ini kan ada pohon pisang sama kelapa. Itu kelihatan pocong. Serius. Tapi ceritanya udah kesebar ya dulu di desa ini, emang udah terkenal juga cerita itu. Leher belakangnya tuh ditiup di sanggar sini. Seriusan dul. Seriusan. Masih yang. Weh, malah pergi ya. Tahan. Nih guys, anak-anak sanggar dan anak seroto malah pindah jadi ke rumah kecil karena takut di sanggar. Gara-gara dengerin cerita kita Mas Yuk. Iya, itu tuh cuma dongeng, udah sekarang kembali ke sanggar. Yang ada di sini ya, kemarin gangguin Pak Izin sama Andul. Ayo, lawan aku. Wah, Lawan aku. Ayo, tuh kan? Iya, pemberani banget. Kok malah kayak gini? kan? Bangunin. 1, 2, 3. Katanya tadi kamu nantang-nantang malah pingsan tuh gimana? Akhirnya dikubur hidup, tepatnya di sanggar. Sana. Serotok. Pulang ya. Loh, malah kabur lagi. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkorban dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke guys, kembali lagi di channel Garuda Wisnu. Satria Muda. Jadi kali ini tuh kita mau keluar, ternyata hujan deras di luar. Kita mau nonton bingung mau keluar. Nah, jadi kita ini gubuk-gubukan. Kita kayak anak kecil zaman dulu ya Mas. Kita cerita aja yuk. hitung-hitung hangat. Iya. Kita tuh mau cerita-cerita. Mas Aduh. Hah? Sebenarnya tuh hantu bisa ganggu kita nggak sih? Jangan salah. Kok cerita hantu sih? Jangan cerita hantu. ini kan Apa-apa hujan, ganggu banyak cerita belut, hantu Jack. ini. Tapi pertanyaan Entul bagus loh. Bagus buat kita Bisa ulas. ganggu kita nggak sih? Sebenarnya gini Dul, hantu itu bisa saja ganggu kita. Contoh nih, ini sanggar ini sebelum jadi sanggar dulu kan banyak pohon pisang, banyak pohon itu kelapa. Itu masih semak belukar di sini tuh. Nah, tetangga Mas Ado, teman sini juga, orang sini juga, itu kan pulang dari rumah Mas Ado, kebetulan lewat sini, lewat depan jalan itu, kutuk. Lah, pas di tengah-tengah sanggar ini kan ada pohon pisang sama kelapa. Itu kelihatan pocong. Serius. Tapi ceritanya udah kesebar ya dulu di desa ini, emang udah terkenal juga cerita itu. Bukan cuma satu orang. Tapi itu ceritanya pas mati listrik masa dua, aku masih ingat. Serius. Bahkan juga ada cewek juga lihat penampakan di sini pocong. Enggak cuma satu orang kan? Cuma satu orang. Tapi kan itu cuman ganggunya ngeliatin nampakin diri. Kalau megang terus ngapain gitu? Udah, dia cuma ngeliatin doang, tapi kan udah takut. Orang gelap gulita kok. Nah, kalau ganggunya megang gitu bisa nggak? Iya, itu tergantung orangnya. Jadi gini Tul, tergantung hantunya juga. Hantu itu kalau tingkatannya lebih tinggi, berarti energinya itu semakin dahsyat. Jadi dia bisa ganggu secara megang kita gitu. Oh, bisa sampai kena fisik ya? Bisa sampai kena fisik. Dulu kan di desa kok ada orang meninggal, tapi kan meninggal nggak wajar. Iya. Nah itu pas udah mau 7 hari ya Mas Yuk. Dia tuh kan ada temanku lagi jalan mau pulang, ini kerja dibarengin. Tapi temanku tuh sadar nggak sadar itu loh, maksudnya dibarengin itu nyata. Yang udah mati itu. Iya. Tapi yang barengin itu Yang udah mati. Tapi wujud. Wujud Mas Yuk. Kaosnya itu persis yang pas dia meninggal itu, yang dipakai. Waduh. Itu dibarengin sampai itu tuh longopan gang rumahnya. Terus dia ya udah yuk mampir gitu. Terus yang itu yang meninggal itu jalan ke rumahnya, belok ke rumahnya. Terus teman kamu itu sadar nggak kalau dia udah meninggal? Sadarnya di itu pas di rumah, sampai rumah. Terus gimana? Ayo dia tuh cerita sama itu orang tuanya. Oh, berarti gini Mas Yo, pas di jalan mungkin dia itu pikirannya tidak sadar. Nah, tahu-tahu dia udah belok, baru dia sadar. Dia kan yang udah meninggal kemarin gitu. Wah, itu malah bikin ngeri juga ya. Iya ya. Itu namanya apa sih? Mendo-mendo ya? Mendo itu ya. Berarti itu dianterin pulang gitu. Iya.
Untung aja kalau kayak gitu bisa. Jadi kalau yang meninggal itu kan ngajakin mampir. Ya kalau diajakin mampir terus temennya Mas Joko mau, wah bisa ikutan ini. Seriusan? Iya, jadi teman meninggal. Iya. Boy, kamu ada ini nggak cerita nggak ini? Ini cerita Tapi ini tuh ini apa namanya? Aku membuktikan kalau setan itu bisa menembus Mas Ado. Agak keras dong ngomongnya. Setan itu bisa menembus Mas Ado. Bisa buka apa ya? Buka barang, benda gitu loh. Memegang. Memegang. Iya. Bukan Atau menggerakkan. Tuh makhluk halus. Iya. Gimana Soalnya ceritanya? aku pernah ini malam-malam kan Mas Yo. Itu tengah malam ya jam 1-2-an lah. Malam-malam itu ada tiba-tiba ada ini loh Mas Yo. Suara step kaki. Langkah kaki. Terus tiba-tiba buka pintu. Itu apa aku kan berpikir positif. Aku kira itu Faisal. Kok jegreknya apa ini? Buka pintunya kencang gitu loh. Gitu. Nah, aku kan kepo. Nah, Itu keluar. suara keluar atau suara masuk? Itu suara keluar Mas Yo. Nah terus aku ini apa cek kan di situ, terus keluar, tak buka gini pintunya, terus tak liatin di situ ada ini Mas Yo, sosok apa hitam-hitam tapi metuduk itu. Oh, jongkok gini. Jongkok. Iya. Berarti itu bukan Faisal. Kamu cek ke kamar Faisal enggak? Enggak, orang Faisal tuh waktu nginep di rumah temannya dia tuh katanya enggak ada Faisal di rumah itu Mas Yo. Berarti rumah ada orang. Kok kamu tadi ngomongnya katanya kamu pikir itu Faisal? Iya, tapi kan aku keinget ini Mas Yo. Apa Faisal tuh enggak di rumah gitu loh. Makanya aku Kiranya cek. Faisal ini udah Iya. Emang Nah, terus? kadang-kadang kalau orang panik itu pikiran jadi blank Mas Yu. Iya, Mas juga. Habis itu kan tak panggil, wih, cuy gitu. Malah tiba-tiba hilang Mas Yo. Di depan mata kamu Di depan persis. mata. Berarti kamu lihat fase hilang. Berarti pintunya kebuka itu benar-benar dibuka sama hantu. Bener-bener dibuka. Jadinya aku lagi di kamar kan Mas Yo, dengar. Terus aku ini ngecek, tiba-tiba pintu udah buka. Tak cek di kanan kiri tiba-tiba ada itu di pojokan itu ada sosok hitam yang metuduk gini, tapi membelakangi aku Mas Yo. Ih, Karena aku kepoan tak panggil, weh, cuy gitu kan. berarti ini Tiba-tiba langsung hilang. Kaget sosok aku. itu bisa menyentuh ya. Apa tuh? Tapi ya itu baru kemarin sih. Kenapa? Ya kemarin kan yang lain pada berak di rumahnya Mas Yoyo. Kan ngantri 4 itu kan. Iya. Aku kan udah gak kuat. Lari ke sini. Terus Aku berak di sini maghrib, kan yang lain udah pada pulang. Ini apa namanya? Leher belakang tuh ditiup di Disangka sini. seriusan dulu. Seriusan. Weh, malah pergi. Tahan. Mau kemana? Mau kemana ini? Jangan pergi kalian. Jangan pergi. Waduh. Jangan pergi kalian tuh. Tempat Kenapa? kerja kalian tuh sini. Gimana mau macam kabur? Pin. Kita tuh cuma dongeng, kita tuh baca komik. tapi enggak loh yang itu tadi. Hah? Kamu tuh diam aja. Guys, satu sanggar ketakutan dengan cerita kita, guys. Pin, kamu bertahan di sini aja, Pin. Ya aku enggak tahu, tak kira ya enggak ada. Kita juga nggak tahu kalau di kuping sama Ya anak-anak. kan tadi anak-anak kan masih pada sibuk kerja, sana situ Putra masih ada, sana juga masih pada kerja. Tapi anak-anak antusias juga ya dengerin ya. Seru kali, tapi takut. Jangan sampai dia besok enggak berangkat kerja gara-gara cerita kita. Wah iya, Kita harus cegah. mana itu anak-anak tuh? Resign gimana ayo? Maka dari itu. Mana tuh anak-anak tuh? Oke, kita cari. Kamu Mas Yo. Enggak tahu. Mas Yo, mungkin dia hantunya yang bikin anak-anak lari. Nah, paling nih jelmaan. Mana tuh? Oh iya, ada suara. Kok muat? Kalian pada di sini semua. Komplit kan? Nih guys, anak-anak serong. Nih guys, aku sampai ketahuan Mas Yo. Yo kurangin. nih. Abruk ya, Mas. Kalian tuh ada apa? Nih guys, anak-anak sanggar dan anak seroto malah pindah jadi ke rumah kecil karena takut disanggar.
Gara-gara dengerin cerita kita Mas Yo. Iya, itu tuh cuma dongeng. Udah sekarang kembali ke sanggar. Gak mau. Di sini aduh. Kok ada di sini? Ini kalau takut kayak gini namanya orang-orang yang tidak beriman. Nah, betul. Udah. Tujuan. Kamu mainin apa? Apa ayo? Apa, ayo? Mainan apa kamu? Putih-putih tuh apa? Tisu. Oh. Jadi gini, kalian itu jangan takut sama hal yang begituan. Justru kayak gitu itu kita harus ingat bahwa derajat kita lebih tinggi. Nah, betul. Nah, dan keimanan kita harus dipertebal, harus diperkuat. Jangan takut sama hal yang kayak gituan. Paham enggak? Tapi Itu- nanti kalau nggak seimbang tinggi yang sana. Jadi gini ya, tak kasih tahu. Jadi setan itu kalau ganggu orang itu lihat-lihat. Contohnya Arifin ini keimanannya kurang. Dia kelihatan auranya warnanya coklat. Jadi setan mau ganggu Arifin. Oh, berarti lihat auranya ini orang. Iya, Kalau auranya dia orang. lemah pasti setan ganggu. Heeh. Kalau dia kuat beriman berarti enggak. Tidak bisa ganggu. Kalau Mas Joko auranya apa? Hitam. Wah, hitam itu harusnya iya. hitam. Iya. Jadi kalian itu harus mempertebal iman kalian biar auranya kalian itu putih bersinar gitu. Udah gini aja. Daripada kalian ingat ya, aku akan buktikan kalau aku tuh beriman kuat dan aku bisa menaklukkan yang ada di sanggar kalau kalian takut di sanggar. Beneran enggak? Iya benar. Tapi tetap kita nggak percaya. Oke, aku akan buktikan, Ki. Yakin. Kita buktikan sekarang juga. Ayo. Kalian takut di sanggar, aku akan buktikan. Aku akan melawan yang ada di sanggar. Kalian itu. Udah, oke, sebelum aku siapa yang berani ke sanggar sendirian? Dibayar pun enggak mau Mas Berarti Yo. Mas Ado, kata kamu kan tadi ngomong kalau kita keimanannya kuat dan kita jadi pemberani, setan nggak bakal ganggu kita. Mosok. Iya. Bohong enggak percaya aku. Bohong kenapa? Kemarin aku pas mau sholat subuh itu ada item-item yang ngikutin di belakang. Sebentar. Yang jelas jin kayak gitu tuh nggak bisa nyentuh kamu. Gitu niat kamu kan baik. Dia cuma Menguji menakut-nakutin- keimanan. nakut-nakutin kamu. Apa tuh? Apakah jalan menuju kebenaran kamu akan selesai di situ atau kamu akan lanjut gitu. Jadi menguji kamu. Misalnya tuh gimana orang aku ditimbuk batu kena Ih. sini. Itu mungkin dalam keadaan Apa itu? Nggak tahu. udah kita jangan takut. Coba kamu katanya mau buktiin. Oke, kita buktikan. Tuh. Itu kamu pegang kan? Wah, kita buktikan. Pak, kalau dia. Oke, kita buktikan sekarang juga ya. Ayo keluar. Jangan di sini. Cintel aja. Udah keluar, robo aku. Mas Ado, kamu mau buktiin dengan cara gimana? Dalam sanggar. Wih, roboh. Udah ayo ikutin aku. Yaudah guys, Mas Ado mau melakukan demonstrasi peragaan tentang pembuktian keberanian dia. Iya. Ayo ikutin aku. Yaudah, yuk kita saksikan bareng-bareng guys. Mas Ado, kamu tuh mau ini pembuktian. Gimana? Dengerin, hai orang-orang yang beriman. Tidak beriman tidak. Dari saya baik-baik. Saya akan buktikan biar keimanan kalian itu lebih tebal. Aku akan membuktikan di sini. Saya akan menantang yang ada di sini. Bahkan saya membawa dupa. Nanti lampu dimatiin, terus gerbang tak tutup, aku di dalam sendiri. Iya, kalau tidak percaya. Oke. Kamu mending pikir-pikir dulu, jangan gegabah. Jangan cuma pembuktian, ntar kali kamu keok sendiri nih. Asalkan gini loh, bekal kita itu asalkan kita mentalnya kuat dan juga keimanan kita lebih kuat, setan tidak akan wani dulit Mas Yo. Serius. Nah ya, yang ada di sini ya, kemarin gangguin Faizi sama Andur. Ayo, lawan aku. Wah. Lawan aku. Ayo, lawan aku. Dah. Lampu harus mati ini. Oke. Ya dalam matiin. Lampu tak matiin Iya ya. biar bereaksi. Iya. Nih, ini Mas Ado beneran ya. Mau Mas Yo pembuktian. enggak mati ya. Oke. Aku akan buktikan. Ayo, yang ada di sini. Ayo. Itu Mas Ado. Kalau berani. Tapi bener banget ya. Tuh kan? Tapi hebat loh, dia berani. Iya pemberani banget. Mas Yo, dia tuh udah mengatakan bahwa dia menantang gitu Mas Yo. Iya betul.
Nanti kalau dia kayak aku ya gimana? Itu nggak mungkin. Kalau Mas Adu itu pasti kuat. Oh iya. Tapi mayoritas orang yang sesumbar akhirnya kalah. Iya kan? Mas Adu nggak sesumbar. Dia Tapi- kan mau bantu. Yang kemarin ganggu aku sama ganggu Pak Izin tuh. Tapi kalau aku tadi denger Mas Adu nantang, kayaknya dia benar-benar nantang sosok yang gak gundul pas di kamar mandi. Soalnya Ndul kan telinganya ditiup-tiup ya Dul ya. Ini telinga. Oh iya. Aku di situ dibrok lebar ditembak. Hah? Oh, itulah yang namanya tipu. Siapa yang kuat ngangkat tembok? Katanya temboknya dilemparin. Lama banget loh. Panggilin. Woi, Mas Adu. Ini Mas Ado gak ada suara ya guys. Kira-kira dia apakah selamat atau malah terjadi apa-apa? Buka aja yuk. Loh? Kok malah kayak gini? Tuh kan. Bangunin. 1, 2, 3. Katanya tadi kamu nantang-nantang malah pingsan tuh gimana? Aku tuh enggak takut. Aku tuh lapar. Oh, Sese, aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Kamu kenapa pingsan kalau emang gak takut? I'm hungry, I want to eat. Oh, kamu pingsan karena lapar. Iya, aku tuh pingsan karena lapar. Enggak mungkin. Oh, yang di dalam situ gerak-gerak. Berarti Mas Ado pingsan gara-gara lihat randanya gerak-gerak. Terus yang gerakin siapa? Aku. Oh, penakut nih. Jangan doang. Penakut. Oke, aku akan buktikan sekarang juga. Kalian tahu enggak? Apa? Asalkan kalian tahu. Dulu di sini itu ada orang dengerin. Ada orang yang Serius gak nih? Aku gak mau. serius. Kali ini serius. Oke, kalau enggak percaya tuh tanya, Pak. Coba ulang. Ya. Jadi di sini tuh ada orang yang dikubur hidup-hidup. Karena apa? Dia itu pembunuh, pemerkosa, pemabuk, penjudi, terus beneran serius. Dia itu merampok sambil merkosa orangnya. Nah, terus orang-orang sini kan pada geram. Nah, akhirnya dikubur hidup-hidup tepatnya di sanggar. Sana. Wah, rotok. Loh, nah kabur lagi. Pulang mana jaket? Gimana sih ini? Ciri, takut. Emang iya. Ya udah lah, ngawur aja cuma. Woi, Mas Ado bohong, woi. Itu bannernya mau bawa kemana tuh, Itu banner kalian siapa? Takut, penakut. Sama aja aku juga takut. Aku tuh bukan takut, Mas Yuk. Alah orang itu yang. Aku makan dulu ya. Wah ini terbukti ya, guys. Mas Ado ternyata penakut juga ya. Nggak ada yang bisa dipercaya. Ya. Kita kan nggak percaya sama cerita Ndul kalau tidak ada bukti. Buktiin dong. Yuk kita masuk kamar mandi. Ke toilet ya. Masuk yang Kok ini. aku, Mas Joko dong, please bawain Dupa ayo ke kamar mandi Mas Joko. Masukin cepet. Kali aja dia muncul. Siapa tahu masuk. Nanti cerita kamu ya. Nggak apa-apa udah, masuk aja nggak apa-apa. Oke. Dah situ ya masuk. Udah rasain tuh ada dupanya tuh. Oke, udah guys, sekian dulu video dari kami dari Satria Bunda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kita terus Bunda Indonesia. Salam. Ya udah tinggal yuk.